Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan terakhir, Ibu mau jelasin tentang materi transformasi geometri. Jadi sebenarnya materi ini tuh nggak ada di kurikulum darurat ya. Jadi kita cuma bahas sampai di materi matriks. Cuman memang ada part di mana matriks dan transformasi itu saling berhubungan karena di transformasi juga menerapkan matriks. Nah, tapi pas dilihat di kisi-kisi, ini transformasi geometri masuk, nggak apa-apa lah. Jadi ini penjelasan singkat aja ya tentang materi transformasi geometri. Kita langsung aja ke pembahasannya. Transformasi geometri itu terbagi menjadi 4, ada translasi atau pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perkalian. Mungkin kalian sudah nggak asing sama istilah translasi gitu ya, refleksi bukan pijat refleksi ya, terus rotasi. Nah, mungkin yang dilatasi nih agak mungkin jarang dengar ya. Dilatasi itu dia transformasi yang memperkecil atau memperbesar suatu bidang. Jadi bisa aja yang tadi bidangnya kecil jadi besar atau yang tadinya besar jadi kecil gitu. Nah, transformasi ini kan artinya perubahan. Maka di dalam geometri itu tadi ada 4 perubahan ini. Kita lihat ya, translasi itu kan pergeseran nih, dilihat nih. Misalkan ini sebuah segitiga awalnya di sini, berada di kuadran 1. Terus karena dia digeser, maka dia akan berpindah ke sini. Gitu. Translasi. Terus kalau pencerminan itu seperti apa, Bu? Biasa. Ini kalian sudah belajar di SD kayaknya ya, mencerminkan. Misalkan ada suatu bangun masih ya, di kuadran 1, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y itu kan yang kayak gini nih, yang vertikal, maka bayangannya kan ada di sini gitu. Misalkan ada di sini, misalkan lagi ya, misalkan ada kayak gini nih, terus dicerminkannya terhadap sumbu X, berarti kan yang jadi cermin itu yang ini. Tuh, maka bayangannya dari sini. Ingat ya, kalau pencerminan yang gini. Ini sesuai dengan kayak kamu mencermin aja di kaca gitu. Yang tadinya sebelah kiri kelihatan kanan, jadinya kanan jadi kiri gitu kan. Ini juga nih yang dekat sama cermin ya jadi dekat juga sama cermin di sini. Ya, ada rotasi atau perputaran. Nah, kalau ini transformasi itu yang mempengaruhi. Transformasi yang dipengaruhi oleh perputaran. Dan dia pakainya derajat karena tadi ya berputar. Entah misalkan berputar 90 derajat, 60 derajat dan sebagainya. Nah, tadi dilatasi. Nah, besar atau jadi kecil. Oke, kita lihat ya, ini singkatnya aja. Nah, kalau ada titik P, di mana P-nya itu X, Y, koordinatnya, ditranslasikan dengan T sama dengan A, B. Maka bayangannya adalah, jadi si translasi itu bisa juga ditulis bentuknya kayak gini. Jadi pakai matriks gitu ya. Atas sama bawah jadi matriks 2 kali 1. Ada yang menuliskan kayak gini. Ada yang ya biasa aja kayak gini. Maka bayangannya adalah ini P-nya awalnya X, Y. Enggak ada. Dia jadi ketika ditranslasi dengan matriks A, B, maka bayangan itu ditandai dengan tanda aksen, P aksennya X plus A, Y plus B. Jadi X ditambah A, Y ditambah B gitu. Jangan sampai salah ketukar penjumlahannya ya. Oke, yang kedua ada refleksi. Nah, refleksi ini kan dia mencerminkan. Jadi yang jadi cermin itu bisa jadi sumbu X, sumbu Y yang sama dengan X, atau Y sama dengan min X, atau titik 0,0 titik pusat. Jadi kalau di diagram Cartesius di sininya nih 0,0 ini yang jadi cerminnya gitu. Atau X sama dengan H atau Y sama dengan K gitu. Jadi ini rumus cepatnya nih untuk menentukan titik bayangannya. Jadi kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah. Tadinya X, Y, maka X, min Y gitu. Kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah gitu. Jadi dia kebalikan aja. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, maka ketukar yang tadinya X-nya jadi YX. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, maka min Y, min X.
Kalau terhadap 0,0 maka semuanya jadi minus X minus Y. Kalau terhadap garis X sama dengan H, nah, karena yang dipengaruhi adalah si X-nya, maka yang berbeda di sininya nih. Y-nya akan tetap, X-nya yang berubah. Tadinya kan X, dia berubah jadi 2H minus X, tergantung dari H-nya. Misalkan H-nya garis X sama dengan 3, maka sini 2 kali 3 gitu. Dikurangi X-nya berapa tadi awalnya. Cara cepatnya. Oke, yang selanjutnya ada rotasi ya tadi. Nah, ini rotasi itu ada yang titik pusatnya 0,0, ya 0,0 atau sebuah titik pusat ada titiknya misalkan P gitu ya. Titik pusatnya P A, B itu ada. Nah, karena ini kita belajar di basicnya aja di 0,0. Jadi kalau di 0,0 dengan tadi ya dengan ada derajat, ada sudut putarnya berapa derajat atau di sini dilamakan dengan alfa, maka bayangannya itu cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa. Jadi gini. Cos sin cos, tapi di sini minus. Nah, dikalikan dengan tadi titik awalnya x, y-nya berapa. Nah, ini di sini kan bentuknya matriks nih. Nah, makanya kalian harus mempelajari matriks dulu, mengerti, baru di transformasi ini akan gampang. Nanti di sini sebuah matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 1. Bisa ya? Oke, selanjutnya ada dilatasi. Nah, ini kalau ada A, X, Y dilatasi kan terhadap pusat. Nah, kita belajar yang basicnya aja, yang gampang. Dia di pusatnya 0,0, bukan yang berpusat di suatu titik, misalkan 2,3, 3,5, itu belum nyampe sana ya. Oke, dengan faktor skala pengalinya adalah si K ini. Diperoleh bayangannya, misalkan ada A, X, Y. D artinya dilatasi, terus ininya O 0,0 kan. K-nya adalah faktor skalanya. Jadi untuk membedakan apa yang kalian kerjain itu translasi, dilatasi, rotasi atau apa. Dia pakai di sini D. Kalau rotasi ya terus aja rot, kalau translate T. Kita lihat ya ini hasil akhirnya adalah si bayangannya tinggal K kali X, K kali Y. Gitu. Jadi kalau sininya 2, sininya 2 berarti 2 kali 2, sini 5, 5 kali 2. Karena dia pengali. Berarti kalau dikalikan dengan bilangan yang lebih dari 1, dia jadi lebih besar gitu. Bidangnya atau sebuah titik atau garisnya itu akan sebuah lebih besar dari sebelumnya. Tapi kalau kurang dari 1 ya setengah, minus, setengah, terusnya 2, 1/5, 2 enggak ya seterusnya. Pokoknya yang kurang dari 1. Nah, kalau yang ini dilatasi yang, nah tadi ini disingkat dibahas singkat aja. Kalau yang titik pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B. Misalkan di sini pakainya Q. Nah, di sini kita gunakan matriks. Jadi bayangannya akan K 0, 0, K. Nah, nanti K-nya tergantung dari skalanya berapa. Ini X dikurangi A, Y dikurangi B. X yang titik awalnya. A-nya itu ya tadi ini nanti ditambah lagi A. Jadi kalau misalkan dia bentuknya kayak gini ya, ini kan bentuk langsung. Kalau bentuk matriksnya kayak gimana? Nanti bentuk matriksnya itu ini aja. Kalau yang 0,0 ya. Ini aja. Ini nggak perlu karena nggak ada nilai AB-nya kan ini karena 0. Oke, itu pembahasan singkat. Kita langsung ke kisi-kisi. Di kisi-kisi ada 4 soal yang akan keluar tentang transformasi. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan 4 jenis transformasi. Udah paham ya? Nanti mungkin ada gambar, nanti kalian tinggal nyebutin mana sih yang translasi. Translasi itu geser, refleksi itu cermin, rotasi putar, dilatasi kali. Gitu aja inget-inget. Oke, yang kedua, peserta didik dapat menentukan translasi sebuah titik. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama ada 3 buah titik, misalkan A,
min 1,6, dan B, dan C, dan seterusnya. Nah, ini dia ditranslasikan oleh matriks minus 4,2. Nah, kalian diminta cari titik bayangan titik-titiknya. Nah, kalau A kan minus 1,6, ini nih. Boleh penulisannya kayak gini, dia ditranslasikan terhadap matriks ini, maka hasilnya tadi kan ditambah-tambahin X ditambah A, terus ini Y ditambah B. Berarti min 1 tambah min 4, terusnya 6 ditambah 2. Oke, ini salah ya. Min 4 karena sini 4, iya bukan? Ya, ini ada kesalahan. Oke, kita hapus. Ini harusnya minus 4, kenapa plus 4? Maka hasilnya minus 5 ya. Minus 5,8. Jelek banget lagi. Tuh. Untuk yang B, mencari bayangan B, di sini Ibu tuliskannya pakai matriks. Ya nggak apa-apa sih, it's okay kalau kalian mau pakai kayak gini. Ini jadi transformasi itu nggak harus menggunakan langsung kayak gini, bisa pakai matriks. Cara cari bayangannya, ya tinggal tambah-tambahin aja kan, ini tambah ini. Tapi memang seperti ini. Hasilnya min 1, 6. Jadi kalau dituliskan koordinatnya, walaupun dia dalam matriks, tetap bisa dituliskan. Jadi aksennya ya, min 1,6. Oke, yang C-nya ini ya, sama. Oke, A, B, dan C. Untuk yang kedua, ini kan sesuai kisi-kisinya, kalian dapat menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Ingat yang di sini yang diminta adalah sumbu X. Kita lihat lagi di rumus cepatnya, kalau sumbu X itu Y-nya yang berubah jadi minus C. Misalkan tadinya positif, berarti jadi negatif. Jadi negatif, jadi positif. Si X-nya akan tetap aja. Nggak ada yang berubah. Kita lihat contoh soalnya. Katanya ada titik min 3,2 karena refleks. Karena sebuah refleksi, maka bayangannya jadi kayak gimana gitu kan. Nih, refleksi terhadap sumbu X. Maka hasil sesuai rumusnya kan X, min Y. Ini min 3, min 2. Tadinya kan 2, jadi min Y kan. Nah, kalau digambarkan, itu sebenarnya kayak gini. Yang ada titik P di sini kan, ini gambar koordinat kartesiusnya. Terusnya ini sudah benar ya, minus 3,2. Nah, terus kalau berdasarkan sumbu X, maka sumbu X yang ini adalah cermin. Ya, maka ketika seperti itu jadi cermin, misalkan ini kamu nih yang berdiri, ini cerminnya di sini. Kalau jarak cermin ke kamu 2 satuan, maka bayangannya di sini. Jarak ini ke sini juga. Nah, berapa nih koordinatnya ke sini? X-nya minus 3, ini berapa di sini? Minus 5. Sama nggak kalau pakai gini? Nah, jadi kalau kalian lupa rumusnya, aduh gimana ya kalau sumbu X, pakai ini aja digambarin kalau kalian lebih ingat gambar. Oke, yang terakhir itu kisi-kisinya kalian dapat menentukan translasi dilanjutkan dengan rotasi. Jadi di sini ada dua buah transformasi. Yang pertama ditranslasikan, yang kedua baru dirotasikan. Jadi nanti akan ada dua bayangan. Lihat ya, ini ada titik Q 7,1, terus dia ditranslasikan oleh 2,3. Habis itu dilanjutin dengan rotasi titik pusatnya 0,0 dengan derajatnya 90 derajat. Terus ditanyain bayangannya. Ya kalau translasi kan gampang ya tadi ya, tinggal tambah-tambahkan nih X-nya dengan A, Y-nya dengan D. Maka bayangan yang pertama ketika dilakukan translasi didapat 9,4. Nah, bayangan yang ini 9,4 katanya dirotasi habis itu. Titik pusatnya kan 0, O gitu ya, 0,0. Terus ini 90 derajat. Maka bayangannya adalah karena dia tadi udah sebuah bayangan yang dicari lagi bayangannya, maka di sini ada tanda double aksen.
bayangan setelah 2 kali transformasi, yaitu yang pertama translasi, yang kedua rotasi gitu. Tadi ini ya rumusnya, masukin aja 90 sini 90 semuanya. Ini double aksen. Ini kenapa X sama Y-nya aksen, Bu? Karena kan tadi X sama Y aksen itu punyanya si ini, bayangan Q1. Masukin deh nilainya, jangan lupa nilai sin sama cos ya. Hasil akhirnya adalah minus 4,9. Jadi bayangan akhirnya Q-nya tuh Q double aksennya minus 4,9. Berasa mudah ya. Jadi memang yang materi ini tidak diperdalam. Mungkin nanti kalau di semester 2 sudah offline pembelajarannya, bisa kita perdalam lagi di materi ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.